mana? Siapa yang minta terjangkit? Kenapa? Virus tersebut tidak terlihat, ya kan? Nah, kalaupun terpaksa harus keluar rumah, gunakan protokol kesehatan. Ada yang tahu protokol kesehatan apa saja? Yang pertama, pakai masker. iya, pakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, Hindari rumah. ya, menghindari kerumunan. Oke, untuk selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan kegiatan kali ini. Karena apa? Agar kalian bisa untuk menyerap materi, ya kan? Nah, Bapak minta tolong dipimpin tangan. Siapa yang berani? Siapa? Iya, silakan Pak pimpin. Siap. Berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai, beri salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Hadir semua? Ya, Pak. Ya, baiklah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Bapak ingin kalian dengar lagu yang akan Bapak putarkan di layar ini, ya. Jadi kalian tak ada yang nyanyi, didengarkan saja. Paham? Iya, satu nusa, satu bangsa. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya dulu nih. Kegiatan pelajaran kita pada sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang wujud benda. Ada yang tahu wujud benda itu apa saja? Yang pertama, benda padat. Contohnya apa? Batu, kayu,
besi, apalagi? Cair, benda. Apalagi? Semen, Pak. Iya, boleh lah. Pokoknya benda yang dapat kita pegang, ya. Dapat kita pegang, dapat kita lihat, dan benda tersebut tidak dapat berubah tanpa perlakuan tertentu dari kita, dari manusia. Nah, itu benda apa? Padat. Yang kedua, benda apa? Cair. Benda cair. Benda cair contohnya? Air. Air. Apa lagi? Bensin. Bensin. Apa lagi? Solar. Minyak goreng apa segala, ya enggak? Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir apa? Gas. Contohnya? Asap. Gas kompor. Gas kompor boleh, angin, ya kan? Nah, itu. Nah, kenapa Bapak tanya seperti itu? Karena ada kaitannya pembelajaran yang telah lalu dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Apa kaitannya? Yang Bapak ambil yaitu wujud benda cair. Apa tadi? Air. Iya, air. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang lingkungan sahabat kita, tema 8, tema 1, pembelajaran 1, manusia dan lingkungan. Nah, apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini? Lihat nih. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat peta pikiran peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Selanjutnya, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, selanjutnya, sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke. Nah, sekarang Bapak minta kalian amati ini dulu. Gambar ini Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengamati ini. Silakan. Kalian lihat apa-apa saja yang ada di gambar pertama, apa-apa saja yang ada di gambar kedua. Sudah mengamatinya? Nah, oke, selanjutnya jawab pertanyaan dua ini. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut, baik gambar pertama ataupun gambar kedua. Gambar pertama dulu. Ada sungai, boleh. Ada apa lagi? Padi, boleh. Apa lagi? Ada gunung, pohon kelapa, boleh. Ada manusia. Nah, gambar ke satu tadi itu, nah itu gambarnya, gambar pertama tuh. Indah nggak tempatnya? Indah kan? Nah, tempat indah. Terus gambar kedua. Nah, gambar kedua, apa gambar kedua? Ada SD dengan Ya, ada anak yang usianya seusia SD, ya kan? Menanam tanaman atau menanam tumbuhan. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Berguna nggak lingkungan? Berguna. Mengapa? Untuk kebutuhan manusia. Boleh lah, untuk memenuhi, tepatnya ya, untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Kok bisa Pak?
lingkungan bisa memenuhi kebutuhan manusia? Kita contoh apa? Orang menanam padi, ya kan? Padi dijadikan apa nantinya? Beras. Beras dimasak jadi nasi. Nah, yang kita makan sehari-hari apa? Nasi. Nah, jadi dari mana itu asalnya? Dari lingkungan, ya kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Apa keuntungannya? Apa? Terhindar dari penyakit, boleh. Boleh juga tidak membuat hewan-hewan punah. Itu keuntungan bagi hewan kalau tidak membuat hewan-hewan punah. Nah, untuk manusianya, karena kita tadi udah ngomong masalah kebutuhan, jadi jika kita menjaga lingkungan, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Itu jawabannya, ya. Yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Akan sakit. Ya, bisa membuat kita jadi sakit karena lingkungan kotor tadi. Nah, kalau dari segi kebutuhannya, maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi kalau lingkungan tidak dijaga, ya kan? Nah, bahkan bisa membuat bencana bagi manusia itu sendiri. Contoh apa? Pada saat kalian seandainya nih ada yang menebang hutan, terus hujan deras, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menyerap air lagi, terjadilah banjir. Rugi tidak? Rugi kan? Bahkan merugikan, bahkan jadi bencana. Tuh. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Siapa yang berani? Pino. Ya, ada kebun. Bersih enggak sungainya, Pino? Enggak. Kenapa, Pino? Jadi sungai di belakang rumah Pino ini dijaga apa enggak kalau kayak gitu? Enggak dijaga. Airnya bisa diminum enggak? Enggak. Kenapa? Rata-rata mungkin ya. Rata-rata limbah rumah tangga yang ada di situ dibuang ke sungai semua. Benar nggak, Pino? Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa dipakai untuk minum airnya. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak pengen kalian membaca ini. Oh ya, sebelum membaca, Bapak mau menayangkan kalian video dulu sebentar. Sebentar ya, kalian amati videonya. Dilihat benar-benar videonya ya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air adalah salah satu sumber kehidupan di bumi. Karena semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sangat memerlukan air untuk kehidupannya. Pertama, kita akan belajar tentang fungsi air bagi manusia. Fungsi air bagi manusia yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, mandi, minum, memasak, dan lain-lain. Kemudian, air juga berfungsi sebagai keperluan industri seperti bahan baku minyak kemasan dan sumber tenaga energi listrik. Kemudian, air juga berfungsi untuk keperluan rekreasi dan olahraga seperti renang, santai,
tadi, Bapak pengen kalian selanjutnya untuk membaca ya. Nah, tunggu sebentar. Akan tampilkan di layar Bapak. Bapak tentukan dulu. Jadi di sini ada, kalau nggak salah Bapak, ada 4 paragraf ya. Jadi 4 orang yang bacanya. Minta Salsa dulu lah, berdiri Salsa, ambil bacanya. Manfaat air bersih bagi kehidupan dan makhluk hidup. Air sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan, kekurangan zat air. Ibadahnya hingga mengakibatkan kematian. Tanpa air, hewan juga akan kehausan dan akhirnya mati. Begitu pula tanpa air tanah tanpa air akan menjadi lesu dan gersang. Tumbuh-tumbuhan akan layu dan kering hingga kemudian mati. Selanjutnya Fahri, berdiri Fahri. Masalah air merupakan hal yang sangat fakta bagi kelangsungan hidup manusia. Rasanya air yang kotor justru membawa dampak buruk. Misalnya saat ada minum air yang kotor, Yang terkontaminasi. senyawa dan sering. Kesehatan penyakit yang bisa muncul akibat mengkonsumsi air kotor seperti sakit perut dan diare. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan sumber daya air yang bersih untuk keperluan minum agar tidak menimbulkan penyakit bagi manusia. Oke. Selanjutnya Halifah. Dari air bersih Iya, dari air bersih. sampai tembus lutut. Ya, sampai tembus lutut. Air bersih tidak hanya Berdiri, Pak, berdiri dulu. Air bersih tidak hanya bermanfaat bagi manusia saja, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya, seperti halnya manusia. Hewan juga memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan secara pada tujuannya. Asupan cairan ini juga didapat dari air yang diminum dan dimasak nanti masuk ke tubuh. Air bersih yang diminum oleh hewan dapat menjadi sumber energi. Itu pula dengan hewan dan tumbuhan lainnya yang juga memerlukan air untuk tumbuh sendiri. Oke, selanjutnya nih. Air bersih memberikan banyak sekali manfaat. Namun
Ya, tepuk tangan untuk 4 orang yang telah membaca tadi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kalian baca bacaan teks ya, baca bacaan teks. Bentar, kita tampilkan. Oke. Nah, ini bacaan teks yang ada pada bahan ajar sebentar lagi akan Bapak bagikan ini ya. Yang sebentar lagi akan Bapak bagikan. Nah, nanti kalian tulis peristiwa-peristiwa apa yang terjadi ya. Itu yang pertama. Kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi, dan yang ketiga, penyebab peristiwa itu terjadi. Nanti kalian tulis di peta pikiran. Di mana peta pikirannya? Seperti apa peta pikiran? Lihat gambar sebelah kanan. Sudah kalian lihat? Nah, gitulah peta pikiran. Ya. Begitulah peta pikiran. Nah, nanti ada di dalam bahan ajar ini. Paham? Nah, silakan. Ini Bapak bagikan bahan ajarnya. Oke, semuanya ada dapat? Nah, silakan kalian kerjakan. Cari yang pertama peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, penyebab peristiwa itu terjadi. Silakan cari sekarang. Jawabannya ada pada teks. Demi air bersih, warga Robo-Robo rela berjalan sejauh 15 km. Cari di situ, ada semua jawabannya. Bapak kasih waktu kalian 10 menit.
berdiri aja ya di mejanya ya. Saya membacakan. Nanda yang pertama. Berdiri Nanda. Berdiri di mejanya aja. Dah? Nah, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Terus di mana peristiwa tersebut terjadi? Guntur? Di mana terjadi peristiwa tersebut? Berdiri Guntur. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Berbulu, kesusahan, berbulu, mencari air bersih sekitar perjalanan 15 meter, Pak. Ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, yang sebelah kanannya, di mana peristiwa itu terjadi? Di Berbulu. Saya nggak tahu, Pak. Nggak rasa. Bantu. Rifa bantu. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kampung Wabarobo. Iya, boleh. Di Kelurahan Waborobo, Kecamatan apa? Betoang Bari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, itu ya bentuk ya. Jadi di Kelurahan Waborobo. Nah, tepuk tangan dulu untuk aman kita. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian ke kelompoknya yang sudah Bapak bagikan kemarin. Silakan sekarang menuju kelompoknya. Kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2 sebelah kiri. Nah, kelompok 1-nya sebelah kanan, kelompok 2-nya sebelah kiri. Ambil aja kursinya tuh. Nah, Dino. Ambil kursinya. Udah? Nah, lihat. Di sini di buku bahan ajar kalian ada yang namanya forum diskusi. Benar nggak? Ada nggak ya? Nah, sekarang Bapak minta kalian silahkan berdiskusi manfaat air bagi tumbuhan, Manusia. hewan, dan manusia. Kalian kategorikan sendiri-sendiri manfaat air bagi tumbuhan apa saja, tulis di peta pikiran tersebut. Terus manfaat air bagi hewan, tulis juga di bawahnya ya, ada nomor 1, 2, 3 sampai 10 tuh ada fungsi air bagi hewan tuh. Lanjut ke fungsi air bagi manusia 1 sampai 10. Nah, berapa yang harus kalian jawab sepandainya kalian, setahu kalian. Mau 10 kalau bisa. Kalau nggak bisa 2 atau 3 pun aja boleh. Ya, paham? Paham? Nah, sekarang silakan kerjakan dan berdiskusi dengan baik. Semuanya harus aktif. Silakan. Bapak kasih waktu ya. Ini Bapak kasih waktu. Sepuluh atau sampai 15 menit lah paling lama ya. 10 atau 15 menit paling lama. Yang bagus, enggak yang ketawa-tawa. Ya, silakan berdiskusi dengan baik.
Ya. Kalau punya masih punya ide, silahkan tambahkan lagi. Waktunya masih banyak juga nih. Selesai? Dapat. Sudah selesai?
selesai? Pak. Udah semua? Pak. Oke. Kalau udah semua, Bapak pengen perwakilan satu orang lah dari masing-masing kelompok. Siapa dari kelompok satu siapa? Oh, Rahmat. Yang kelompok dua? Oh ya, Rahmat dulu. Dari kelompok satu dulu, silakan Rahmat. Bersama. Supaya tumbuhan tidak melahirkan. Kunci air bagi telan untuk anak tubuh untuk tinggal makhluk di dalam air, untuk bertahan hidup, untuk berlindung dari sinar matahari. Fungsi air bagi manusia untuk minum, untuk mandi, untuk gosok gigi, untuk cuci tangan, untuk wudhu, untuk memasak, untuk mencuci, apa saja untuk berselintur, untuk berlayar. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya. Lanjut lagi kelompok dua. Silakan. Kelompok dua. Agar tumbuhan hidup itu bisa hidup dengan segar dan lain-lain. Mereka bisa mandi, minum, dan mandi dan lain-lain. Untuk mencuci pakaian, minum, mandi, dan memasak, dan minum, mandi, wuduk, untuk sholat, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok. Wah. Oke. Dengar dulu semuanya. Dengar dulu semuanya. Bentar dulu, bentar. Jangan main-main dulu. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan 2 udah Bapak bisa katakan hampir mendekati sempurna ya. Nah, untuk menguatkan jawaban kalian lagi, di sini Bapak akan jelaskan. Nih lihat nih. Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Nah, manfaat air bagi manusia ini dibagi lagi dan menjadi beberapa macam gitu, Pak. Yang pertama itu keperluan rumah tangga. Lihat gambar tersebut. Itu untuk apa, Nana? Minum. Gambar ulang minum. Jadi air itu berguna apa? Kita gunakan untuk minum. Itu yang pertama. Yang kedua, Untuk mandi. mandi. Jadi kita gunakan air untuk membersihkan Barang. Selanjutnya Masak. untuk memasak. Nah, Bapak mau tanya dulu, kalau kalian makan nggak ada kuah-kuahnya, tanpa kuah enak nggak? Enggak. Nggak enak kan? Enggak. Nah, jadi salah satu fungsinya yaitu masak, ya kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya apa tuh? Nah, untuk mencuci pakaian. Untuk mencuci pakaian. Nah, untuk keperluan rumah tangga masih banyak lagi ya. Contohnya mencuci. Mencuci di situ Bapak hanya tampilkan gambar orang lagi cuci pakaian. Tapi kan banyak kegunaan air untuk mencuci itu. Yang selanjutnya mencuci apa? Piring kan? Terus buah-buahan, sayur-sayuran. Masih banyak lagi, benar nggak? Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk keperluan industri. Lihat tuh. Apa tuh? Air kemasan. Ya, air dalam kemasan. Nah, air dalam kemasan ini bahan bakunya ya air. Ya kan?
air yang kita kasih rasa-rasa tertentu kita kemas dalam kemasan tertentu yang menarik, itu dijual. Nah, itu keperluan air dalam industri. Selanjutnya ini apa? Ya, untuk tenaga listrik. Nah, itu namanya PLTA. Apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi air itu bisa digunakan untuk menghidupkan listrik. Nah, seperti itu ya, gambar. Selanjutnya, keperluan rekreasi dan olahraga. Yang pertama, lihat gambar pertama. Apa itu? Pantai. Banyak kunjungnya enggak? Banyak. Nah, jadi itu pantai ini digunakan untuk orang rekreasi, makanya banyak kunjungnya. Yang mereka lihat apa di situ? Laut. Laut isinya apa? Air. Air. Iya enggak? Ya, Pak. Nah, air. Nah, fungsi air salah satunya untuk sarana rekreasi. Bapak mau tanya, tempat kita di sini ada enggak? Ada, Pak. Ada. Apa-apa saja? Air melalui. Boleh dengan melalui? Pantai melalui. Ya, boleh. Di batu sementara, Pak. Ya, boleh. Air terjun, Pak. Air terjun juga boleh. Pokoknya apabila tempat tersebut banyak dikunjungi orang, itu bisa dikatakan tempat rekreasi. Ya kan? Itu. Selanjutnya, itu untuk keperluan apa? Olahraga. Itu olahraga apa itu? Berenang. Iya, renang. Ya kan? Jadi orang berenang itu menggunakan air. Bisa berenang tak ada air? Nggak bisa. Nggak bisa, bukan berenang namanya. Ya enggak? Tuh. Selanjutnya untuk berselancar. Ya. Bapak mau tanya, kalau Bapak mau tanya ini perbedaan ski sama selancar. Apa perbedaannya? Kalau ski itu Pak di darat, kalau selancaran di sungai. Ski ada di darat, ada juga di sungai. Ya, ski yang di sungai Bapak tanya, apa perbedaan ski dengan selancar? Bapak kasih tahu aja nih. Ada yang tahu nggak sebelum Bapak kasih tahu? Kalau selancar dia tidak menggunakan bantuan orang lain, dia menggunakan bantuan ombak. Kalau ski itu ditarik, ya, ski itu ditarik. Nah, apakah itu olahraga? Olahraga juga, ya. Jadi salah satunya untuk ski air. Paham? Oke, selanjutnya untuk apa itu? Lomba dayung. Bisa lomba dayung di darat? Nggak bisa. Jadi lomba dayung ya di air. Jadi itu manfaat air atau fungsi air untuk olahraga. Selanjutnya keperluan pertanian dan peternakan. Itu apa tuh? Ya, robin untuk ngambil air atau mesin air ya. Nah, itu orang lagi apa tuh? Mengairi Sawah, Pak. sawah. Itu namanya irigasi ya. Jadi kalau ditanya kalau kalian dengar kata-kata irigasi itu berarti pengairan. Tepatnya pengairan sawah. Kalau irigasi itu pengairan sawah. Nah, itu. Jadi keperluan pertanian itu. Selanjutnya itu apa itu? Buat sapi minum. Peternakan sapi, Pak. Ya, untuk peternakan. Jadi hewan tadi fungsi air untuk hewan itu kan ada untuk minum tuh. Ya kan? Nah, kalau orang beternak enggak dikasih minum hewannya, bisa nggak? Nggak bisa, karena hewan tuh perlu minum. Jadi fungsi air untuk peternakan. Selanjutnya untuk transportasi. Itu gambar pertama. Apa tuh?
Gambar pertama tuh. Kapal. Ya, untuk berlayar. Gambar kedua. Kapal kapal. Ya, itu adalah kapal Bandung. Jadi di tempat kita sekarang ini gak jarang kelihatan kapal besar-besar kayak gini. Kalau sekitar 2-3 tahun yang lalu masih ada ya. Ya, masih ada. Nah, itu untuk keperluan transportasi. Baik dia pengangkut penumpang, mau dia pengangkut barang, itu tetap disebutnya kapal transportasi. Karena fungsi air sebagai alat transportasi. Oke, selanjutnya manfaat air bagi hewan. Ini yang pertama apa? Ikan. Ikan, ya kan? Ada ikan di situ. Ikan tersebut ngapain? Berenang. Berenang. Nah, ikan bisa hidup di darat? Tidak. Tidak bisa. Dia hidupnya Di air. di air. Berarti air itu fungsi bagi hewan sebagai Berenang. sebagai Ikan. tempat hidup. Nah, air ini sebagai tempat hidup hewan air. Contohnya ikan, Buaya. lumba ya ikan ya, kura-kura, buaya, ikan itu, cumi, ya kan? Ya, kuda laut dan seterusnya. Pokoknya binatang-binatang yang ada di laut atau hewan-hewan yang ada di laut. Selanjutnya, nah itu gambar apa? Ngapain? Ya, berarti salah satu fungsinya air untuk hewan yaitu untuk minum. Jadi hewan juga perlu minum. Selanjutnya, Kerbau. ya untuk apa itu? Mandi badan. Ya, membersihkan badan. Selanjutnya, apa itu? Iya, itu namanya kudanil. Jadi kudanil di sini kalau udah siang hari, ya kalau udah siang hari dia itu nggak tahan panas. Ya, jadi karena dia nggak tahan panas, dia itu nyemburkan badannya ke sungai. Nah, untuk menghindari panas tadi, untuk mendinginkan badan. Selanjutnya, Ikan pemana. iya benar, ikan pemana. Nah di sini fungsi air salah satunya untuk hewan yaitu sebagai senjata untuk mencari makan. Jadi salah satu contohnya ikan pemana. Jadi dia cari makan itu dengan menyempitkan airnya, menyemburkan airnya ke serangga. Jadi dari disemburkan ke serangga, serangganya jatuh ke air dimakanlah sama ikan pemana ini. Ya, nah, jadi salah satu fungsi air yaitu sebagai senjata. Selanjutnya, manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat hidup tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, kangkung air, dan pandang air. Dan selanjutnya sebagai bahan dasar proses fotosintesis. Tahu fotosintesis apa? Tahu fotosintesis apa? Apa? Proses bukan penggabungan tapi pembuatan atau pemasakan makanan sendiri pada tumbuhan. Dia memerlukan air dan dibantu dengan sinar matahari. Itu yang pertama, bahan bakunya, bahan dasarnya ya. Yang kedua, sebagai pelarut zat hara yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi zat-zat hara yang ada di tanah dilarutkan sama air. Setelah dilarutkan, air juga sebagai alat transportasi zat hara tersebut ke batang, lanjut ke daun, dan berlangsunglah proses fotosintesis. Sebaliknya lagi, dan airlah yang menyebarkan makanan zat hara tadi yang sudah dimasak ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Nah kalau nggak ada, ini Bapak kasih kalian latihan ya. Latihan, kerjakan, waktunya nggak lama. Juga Bapak kasih sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit. Bapak kasih kalian waktu. Selanjutnya kalian antar sama Bapak, nanti Bapak nilai ya. Paham? Paham? Nah silakan kerjakan ini selama 10 menit. Kasih Bapak. Kasih Bapak. Nah, sekarang kerjakan. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Kerjakan masing-masing ya. Dengan sudah boleh tahu kalau sudah. Tulis namanya. Mantap ke depan. Biar Bapak koreksi. Jangan lupa ditulis ya. Selesai semua?
Sudah selesai semua? Ya sebentar ya, Bapak koreksi sebentar ya. Ya, tadi ambil. Kasih. Iya. Mari Pak. Selamat. Dino. Bapak. Melisa. Guntur. Nanda. Oke, baiklah. Setelah ini evaluasi tadi, ya, berakhir evaluasi tadi. Nah, itu simpan dulu itu. Simpan dulu. Nanda, duduk, simpan dulu. Nah, berakhir evaluasi tadi. Jadi Bapak mau tanya nih, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Menentukan peristiwa apa? Yang terjadi pada teks non fiksi, ya. Tuh. Yang kedua, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, Bapak mau tanya, apa manfaatnya tadi? Untuk minum, mandi, cuci baju, dan seterusnya kan, masih banyak kan? Nah, selanjutnya untuk hewan, untuk minum, membersihkan badan, menghangatkan badan, sebagai tempat hidup, dan sebagai senjata untuk mencari makan. Tanaman, untuk proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan atau pemasakan makanan sendiri. Nah, apabila kita sebagai makhluk hidup tidak mendapatkan air, maka lambat laun kita akan mati, ya. Nah, seperti itu. Oke. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, Bapak pengen bagikan LKPD. Nanti LKPD ini kalian kerjakan sama orang tua, tanya sama orang tua manfaat kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan ditulis di sini sebanyak-banyaknya, semampu kalian tulis. Nah, dan kegunaannya tuh kalian runtun seperti peristiwa dari awal kalian bangun tidur sampai nanti malam kalian tidur kembali. Paham? Nah, ini Bapak bagikan LKPD-nya.
simpan itunya KBT-nya, nanti kalian diskusikan di rumah sama orang tua ya. Selanjutnya ya, sebelum kita mengakhiri dengan doa, Bapak pengen kalian lihat di bawah meja masing-masing, di bawah bangku masing-masing. Ayo, ada sampah nggak? Di bawah bangku ini ada sampah nggak? Ambil, buang ke tempat sampah. Ambil dulu, nanti pas pulang dibawa. Nanti disimpan di tempat sampah. Di bawah bangkunya. Nah, simpan dulu. Nanti pas pada saat pulang kalian bawa, kalian simpan ke tempat sampah. Sudah semua? Sudah semua? Nah, kalau udah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta satu orang baca doa. Bapak pengen yang lain, bukan kita lagi. Boleh, lari, begini. Doa. Ya. Berarti sebelum pulang adalah kita berdoa menurut agama kita masing-masing doa yang lain. Doa besar dari salat. Kegiatan kita hari ini, Bapak berharap pulang ini nanti pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah jangan lagi singgah sana singgah sini seperti yang Bapak bilang tadi. Kita nggak tahu COVID-19 ini virus ini di mana, siapa yang pasti jadi kan seperti itu ya kan? Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, boleh.